Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten menarik yang lain. Ketika Roy Surya menuding ijazah Mulyono palsu, publik langsung heboh. Namun bukti demi bukti mulai muncul yang justru membenarkan Mulyono. Foto wisuda, kesaksian alumni, hingga dokumen resmi UGM. Kontroversi itu memuncak ketika warganet mendesak aparat turun tangan untuk menindak Roy. Pagi itu, jagat media sosial Indonesia mendadak gaduh. Nama Roy Surya, seorang tokoh politik yang terkenal belak-belakan, kembali jadi perbincangan hangat setelah ia melontarkan pernyataan mengejutkan di sebuah acara televisi. Dengan wajah penuh percaya diri, Roy menuding bahwa ijazah milik Mulyono, mantan Presiden Indonesia yang sangat dihormati, adalah palsu. Selama ini rakyat tertipu. Ijazah Pak Mulyono itu tidak sah. Dia tidak pernah kuliah di UGM, ujar Roy dengan nada tinggi. Pernyataan itu bagai petir di siang bolong. Publik seketika terbelah. Ada yang percaya, ada pula yang marah besar. Mengingat Mulyono adalah sosok yang dianggap berjasa dalam mengangkat martabat bangsa, tuduhan ini bukan hanya menyerang pribadi, melainkan juga menghantam kehormatan nasional. Di media sosial, tagar ijazah palsu langsung menduduki trending. Ribuan komentar bermunculan. Sebagian menuding Mulyono pembohong, sementara yang lain mengecam Roy karena dianggap mencari sensasi murahan. Wartawan pun segera menyerbu rumah Mulyono untuk meminta klarifikasi. Namun ia memilih bungkam. Di sisi lain, Roy semakin gencar. Ia mengunggah video panjang di kanal YouTube pribadinya, menjelaskan analisis tentang kejanggalan dokumen akademik Mulyono. Dengan gaya khasnya yang penuh percaya diri, ia menyebut tidak ada catatan nama Mulyono dalam arsip lulusan UGM tahun kelulusan yang diklaim. Video itu ditonton jutaan kali hanya dalam hitungan jam. Publik geger. Tudingan itu tak bisa lagi dianggap angin lalu. Banyak pihak menunggu jawaban resmi dari Mulyono maupun pihak universitas. Namun, hingga hari itu berakhir, hanya keheningan yang menyelimuti. Hari kedua setelah tudingan itu, masyarakat mulai terbelah semakin tajam. Media nasional memajang headline besar. Roy Surya bongkar ijazah palsu mantan presiden. Talk show di televisi penuh dengan perdebatan panas, menghadirkan akademisi, pakar hukum, hingga pengamat politik. Beberapa pengamat menilai Roy hanya mencari panggung politik, terutama karena partainya sedang terpuruk. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa jika tudingan itu benar, ini bisa menjadi skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Sementara itu, ribuan warganet membanjiri kolom komentar akun media sosial Mulyono. Ada yang menuntut klarifikasi, ada pula yang menulis pesan dukungan. Kami percaya integritasmu, Pak. Namun tak sedikit pula yang mencaci, menyebutnya pembohong besar. Mulyono tetap diam. Menurut kabar dari orang dekatnya, ia merasa tak perlu menanggapi tuduhan yang dianggapnya mengada-ada. Kebenaran akan berbicara sendiri, ujar salah satu sahabatnya kepada wartawan. Namun, ketenangan itu justru membuat publik semakin penasaran. Desakan agar Mulyono membuktikan ijazahnya asli makin membesar. Di sisi lain,
Roy terus melakukan safari media, menghadiri setiap undangan talk show, dan memperkuat narasinya. Ia bahkan menantang Mulyono untuk menunjukkan bukti otentik. Kalau memang benar alumni UGM, mana fotonya, mana saksi-saksinya, jangan hanya klaim di atas kertas, teriak Roy dalam salah satu acara. Kemarahan publik pun semakin memuncak. Di media sosial, tagar baru muncul, tanda pagar buktikan ijazah. Ketenangan Mulyono akhirnya pecah di hari ketiga. Sebuah foto lawas tersebar di dunia maya. Potret wisuda Universitas Gadjah Mada tahun 1970-an. Dalam foto hitam putih itu, tampak jelas sosok muda Mulyono berdiri di barisan mahasiswa lain, mengenakan toga dan senyum tipis di wajahnya. Foto itu pertama kali diunggah oleh seorang alumni UGM bernama Sutanto, yang kini sudah berusia lanjut. Ia bersaksi bahwa dirinya adalah teman seangkatan Mulyono di Fakultas Hukum. Saya ingat betul, Mulyono duduk satu bangku dengan saya saat kuliah. Kami sering berdiskusi hingga larut malam, tulis Sutanto di akun media sosialnya. Bukti itu langsung viral. Publik yang tadinya ragu mulai berbalik arah. Tagar hashtag wisuda UGM mendadak trending, diiringi gelombang dukungan untuk Mulyono. Namun Roy tak tinggal diam. Ia menyebut, foto itu bisa saja rekayasa digital. Sekarang teknologi canggih, bikin foto palsu gampang sekali, ujarnya sinis. Meski begitu, semakin banyak alumni UGM angkatan tersebut yang maju bersaksi. Mereka membenarkan bahwa Mulyono benar-benar kuliah dan lulus dari universitas itu. Perlahan, kebenaran mulai terlihat. Seminggu setelah tudingan itu, Universitas Gadjah Mada akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers resmi, pihak rektorat menunjukkan dokumen akademik Mulyono. Surat pendaftaran mahasiswa, daftar nilai, hingga ijazah asli yang tercatat di arsip resmi universitas. Saudara Mulyono tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tahun 1971 dan lulus pada tahun 1977. Jelas Wakil Rektor Bidang Akademik sambil menunjukkan dokumen ke hadapan kamera. Publik terperangah. Bukti ini dianggap telak membungkam semua tuduhan Roy. Namun Roy tetap ngotot, menyebut bisa saja arsip itu dipalsukan atau dimanipulasi oleh pihak tertentu. Kebandelan Roy justru memicu amarah warganet. Tagar Roy minta maaf menggema di Twitter. Ribuan orang mendesak Roy mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada Mulyono serta bangsa Indonesia. Tekanan semakin besar ketika sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan Roy ke aparat hukum dengan tuduhan penyebaran berita bohong. Polisi pun akhirnya turun tangan, memanggil Roy untuk dimintai keterangan. Hari pemeriksaan tiba. Roy datang ke markas kepolisian dengan wajah tegang, meski berusaha tetap percaya diri di depan kamera. Wartawan menyerbunya dengan pertanyaan, namun ia hanya menjawab singkat, "Saya tidak takut karena saya bicara kebenaran." Di ruang pemeriksaan, aparat menunjukkan semua bukti, foto wisuda, kesaksian alumni, hingga dokumen resmi universitas. Roy mulai kehabisan kata-kata. Di luar, ribuan warganet yang marah menggelar aksi damai, menuntut Roy meminta maaf. Spanduk besar bertuliskan, "Kebenaran tidak bisa dipalsukan," terbentang di jalanan. Akhirnya, setelah tekanan demi tekanan, Roy tak lagi bisa mengelak. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pemeriksaan, ia mengakui bahwa sebagian klaimnya tidak memiliki dasar kuat. Meski ia tidak secara gamblang meminta maaf,
publik menilai sikapnya sebagai bentuk kekalahan. Sementara itu, nama Mulyono justru semakin harum. Ia muncul di hadapan publik dengan senyum tenang, berkata, "Saya percaya pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Cerita itu pun berakhir dengan satu pesan kuat. Fitnah boleh saja mengguncang, tapi fakta dan bukti akan selalu menjadi penopang kebenaran.